kali diterbitkan tahun 2004 dan menjadi bestseller di Indonesia. Novel ini juga sudah difilmkan loh teman-teman pada tahun 2008. Pasti teman-teman udah pada nonton kan filmnya? Novel Ayat-Ayat Cinta ini menceritakan tentang ketabahan dan ketegaran seorang wanita muslim kebangsaan Jerman yang bernama Aisyah, yang menikah dengan seorang laki-laki mahasiswa Al-Azhar yang berasal dari Indonesia, yang menyarankan suaminya untuk melakukan poligami, demi untuk menyelamatkan suaminya yang bernama Fahri dari tuduhan pemerkosaan terhadap perempuan yang bernama Naura, dan demi menyelamatkan nyawa gadis Kristen Koptik yang bernama Maria, yang merupakan saksi kunci atas tuduhan pemerkosaan yang dilakukan Fahri terhadap Naura. Dia rela dipoligami dengan penuh keikhlasan. Sekarang kita masuk analisis unsur intrinsik dari novel Ayat-Ayat Cinta ini ya teman-teman. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema dari novel ini adalah perjuangan cinta manusia pada manusia dan cinta manusia kepada Tuhan dan Rasul-Nya yang diwujudkan dengan menjaga keimanan. Secara keseluruhan, novel ini bercerita tentang kesetiaan seorang istri kepada suaminya. Unsur intrinsik yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Yang pertama, Fahri. Fahri merupakan tokoh utama dalam novel ini. Fahri adalah pemuda yang cerdas, taat beribadah, dan didukung dengan kemampuannya menghafal Al-Quran, jujur, dan tidak pernah menyerah untuk mendapatkan keadilan. Fahri merupakan pribadi yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan dalam agama Islam. Nilai-nilai keimanan itulah yang ia praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Aisyah. Aisyah adalah perempuan solehah, baik hati, mempunyai mata yang sangat indah, dan tentunya taat dengan agama. Dalam novel ini, Aisyah digambarkan sebagai wanita yang bercadar dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam. Yang ketiga, Maria. Maria berasal dari Mesir, berwajah manis, sopan, dan budi pekerti yang baik. Ceria, suka bergurau, rajin, pintar, tapi fisiknya lemah, manja, dan tertutup. Maria adalah gadis beragama Kristen Koptik yang unik, karena walaupun Maria itu non-muslim, ia mampu menghafal 2 surah yang ada dalam Al-Quran dengan baik, yang belum tentu seorang muslim mampu melakukannya. Sifat unik Maria adalah suka mendengarkan azan. Maria adalah seorang Nasrani yang sangat mengagumi Islam. Yang keempat, Naura. Naura adalah seorang gadis yang malang, selalu menderita, tersiksa, dan teraniaya. Orangnya tertutup, sulit ditebak, pintar, tapi dia kejam, emosi, dan pendiam. Naura di awal cerita sifatnya baik, kemudian ia berubah menjadi licik dan memfitnah Fahri karena sakit hati cintanya ditolak oleh Fahri. Yang kelima, Bahadur. Bahadur adalah orang yang sangat kejam. Ia bersikap kasar kepada siapa saja, bahkan dengan istrinya, Madam Syaimah, dan putri bungsunya yang bernama Naura. Bahadur mempunyai watak yang keras dan bicaranya sangat kasar. Naura lah yang selalu menjadi sasaran kemarahannya. Bahadur juga dikenal sangat kejam. Yang keenam, Nurul. Nurul adalah sosok wanita Indonesia yang sangat keibuan. Sopan tutur katanya, sifatnya baik, rajin, pintar, pemalu, kaku, emosian, dan solehah. Yang ketujuh, keluarga Kristen Koptik. Keluarga ini terdiri dari Tuan Broutus, Madam Nahed, dan 2 orang anak mereka, yaitu Maria dan Yosef. Keluarga ini mempunyai toleransi yang sangat tinggi kepada Fahri, walaupun keyakinan dan akidah mereka berbeda. Keluarga ini sangat akrab dengan Fahri, terutama Maria. Yang kedelapan, Syekh Utsman Abdul Fattah. Beliau adalah seorang syekh tersohor seantero Mesir. Ia adalah guru yang mengajari Fahri tentang qiraah sab'ah. Yang kesembilan, Alicia. Alicia adalah seorang wartawan dari Amerika yang sangat ingin tahu tentang Islam. Ia datang ke Mesir untuk meneliti lebih dalam mengenai Islam. Yang ke-10 ada Madam Syaina. Madam Syaina adalah istri Bahadur, ibu tiri dari Naura. Ia adalah seorang ibu yang lembut dan selalu merasa kasihan dan iba serta selalu melindungi Naura. Unsur intrinsik yang ketiga adalah latar. Yang pertama, latar tempat.
Latar tempat yang terdapat dalam novel Ayat-Ayat Cinta ini adalah di Al-Azhar, Kairo, Mesir, yaitu tempat Fahri menuntut ilmu. Kemudian di San Stefano, Alexandria, adalah tempat Fahri dan Aisyah bermulan madu. Yang ketiga, rumah sakit adalah tempat di mana Maria dirawat. Latar yang kedua, latar waktu. Latar waktu yang terdapat dalam novel Ayat-Ayat Cinta ini adalah siang hari di Al-Azhar, Kairo, Mesir, dan siang hari di Flat. Kemudian sore menjelang maghrib di rumah sakit, dan malam hari di dalam sebuah gang. Latar yang ketiga adalah latar suasana. Yang pertama, suasana menyedihkan ketika Maria meninggal dunia. Waktu itu yang ada tepat di sampingnya adalah Fahri dan Aisyah. Mereka berdua sangat merasa kehilangan. Suasana yang kedua adalah menyenangkan, yaitu ketika Aisyah dan Fahri melangsungkan pernikahan di sebuah masjid. Betapa senangnya mereka berdua beserta para keluarga, teman, serta kerabat mereka. Suasana yang ketiga adalah menegangkan. Terjadi di dalam ruang sidang, persidangan yang akan menentukan nasib Fahri untuk kedepannya. Unsur intrinsik yang keempat adalah alur. Alur yang digunakan dalam novel Ayat-Ayat Cinta ini adalah alur maju. Peristiwanya berurutan mulai dari cerita awal hingga akhir. Unsur intrinsik yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam novel Ayat-Ayat Cinta ini adalah sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan kata aku dalam novel Ayat-Ayat Cinta ini. Unsur intrinsik yang keenam adalah gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini adalah gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat dan gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna. Gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat terbagi atas gaya bahasa klimaks, antiklimaks, paralelisme, antitesis, dan retoris. Sedangkan gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna dibagi menjadi dua kelompok, yaitu gaya bahasa retoris dan gaya bahasa kiasan. Unsur intrinsik yang ketujuh adalah amanat. Terdapat banyak sekali amanat yang terkandung dalam novel Ayat-Ayat Cinta ini. Rangkumannya adalah yang pertama, manusia hanya bisa berencana, tetapi semuanya Tuhan yang menentukan. Yang kedua, baik sesama muslim maupun non-muslim, kita harus saling tolong-menolong dalam kebaikan. Yang ketiga, bersabarlah dalam menghadapi semua cobaan, dan yakinlah semua cobaan itu datangnya dari Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak akan memberikan ujian atau cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Yang keempat, ketika kita dihadapkan pada situasi memilih, berserah dirilah kepada Tuhan. Yang kelima, semakin banyak ilmu dan pengetahuan yang kita terima dan kita dapatkan, maka semakin banyak pula hambatan, gangguan yang harus kita lewati dan kita pecahkan dengan hati yang sabar dan yakin suatu saat nanti pasti akan ada hikmahnya. Nah, teman-teman, itu dia unsur intrinsik dari novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi. Sekarang kita masuk ke unsur ekstrinsiknya. Unsur ekstrinsik yang pertama adalah biografi pengarang. Habibur Rahman El-Shirazi, yang akrab kita sapa Kang Abik, merupakan seorang novelis terkenal di Indonesia. Beliau lahir di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 30 September 1976. Beliau memulai pendidikannya di MTS Futuhiyah 1 Meragen sambil belajar di Pondok Pesantren Al-Anwar. Lalu melanjutkan ke Madrasah Aliyah program khusus di Demak pada tahun 1992 dan melanjutkan ke Universitas Al-Azhar pada tahun 1995 dan lulus pada tahun 1999. Karya beliau banyak menghiasi majalah dan koran lokal maupun nasional. Adapun karyanya adalah Ketika Cinta Berbuah Surga yang diterbitkan tahun 2005, Ketika Cinta Bertasbih yang diterbitkan tahun 2005, dan Ayat-Ayat Cinta yang diterbitkan tahun 2004, dan masih banyak lagi karya-karya yang beliau ciptakan. Selain dikenal sebagai seorang novelis, Habibur Rahman El-Shirazi juga dikenal halayak umum sebagai seorang penyair, dai, bahkan sutradara loh teman-teman. Unsur ekstrinsik yang kedua adalah keadaan sosial budaya. Latar sosial budaya yang ditampakkan dalam novel ini adalah latar budaya Mesir. Hal ini dikarenakan latar yang penulis buat dari novel tersebut berada di Mesir, sehingga budaya yang ditampilkan dalam novel ini adalah budaya Mesir yang terkenal dengan keramah tamahannya.
Unsur ekstrinsik yang ketiga adalah nilai-nilai yang terkandung dalam novel Ayat-Ayat Cinta. Yang pertama, nilai agama. Nilai agama yang terkandung dalam novel ini adalah sebagai seorang hamba, kita harus senantiasa mengingat Tuhan dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Yang kedua, nilai sosial. Nilai sosial yang terkandung dalam novel ini adalah bersikap tolong-menolong, saling menghargai, dan mempunyai rasa perhatian sesama manusia, baik yang seiman maupun yang tidak seiman. Unsur ekstrinsik yang keempat adalah nilai fungsi dari novel Ayat-Ayat Cinta. Novel Ayat-Ayat Cinta ini merupakan penyaluran dakwah pada siapa saja yang berkeinginan untuk mengetahui lebih banyak tentang Islam. Dengan membaca novel Ayat-Ayat Cinta ini, kita dapat mengetahui geografi kota Mesir serta sosialisasi budaya Timur Tengah tanpa harus ke Mesir dulu. Dan novel Ayat-Ayat Cinta ini memberikan contoh kepada kita tentang agungnya sebuah pernikahan yang baik dan sesuai dengan syariat Islam. Jadi, teman-teman semua udah pada tahu kan apa saja unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El Shirazi.